Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. Artinya kita sebagai umat Islam, siapapun adanya, baik yang merasa banyak dosa maupun ada yang merasa tidak banyak dosa, memang ahli ibadah. Tapi tetap saja kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertobat kepada Allah, yaitu mengembalikan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena manusia itu seringkali tidak tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan. Karena itu dikatakan ada kesalahan atau dosa yang sengaja, ada juga dosa yang tidak sengaja. Kemudian kalau orang itu sudah mau bertobat kepada Allah dari segala sesuatu yang dikerjakan, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan surga yang dijanjikan sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal perbuatan kalian yang telah kalian kerjakan. Maksudnya yaitu orang-orang yang berbuat baik, beramal ibadah, dan juga selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka mereka ini dijanjikan surga yang sangat luar biasa. Maksudnya keindahannya sangat tidak ada padanannya, kenikmatannya dengan apapun dari kenikmatan dunia. Bahkan dikabarkan tentang keadaan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Adalah mala ainun ra'at, sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, demikian juga tidak pernah terlintas atau terdengar beritanya di telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas dari keindahan surga itu tidak pernah ada di dalam benak manusia. Artinya begini, kalau ada orang digambarkan tentang hal-hal terkait dari keindahan di surga, bahkan itu hanyalah cuplikan semata atau sedikit dari kenikmatan surga. Dikatakan andai kata seluruh dunia ini, kalau ada keindahan-keindahan alamnya, kemudian disatukan, kemudian dibandingkan dengan salah satu bentuk dari kenikmatan surga, itu seluruh sekumpulan dari seluruh jumlahnya kenikmatan dan juga keindahan dunia tidak sebanding dengan apa yang akan ditemui di surganya nanti. Namun ya ikhwan, orang yang beribadah kepada Allah SWT itu ada dua macam. Ada kalanya orang itu beribadah memang demi mencari kenikmatan surga yang dijanjikan, dan itu sah-sah saja. Tapi ada seorang yang beribadah kepada Allah SWT yang dicari bukan tentang kenikmatan bagaimana surga yang telah dijanjikan, tapi dia mengerjakan amal ibadah karena yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Yaitu di dalam ibadahnya tidak terpikir sama sekali tentang apa yang akan diberikan oleh Allah bagi dirinya. Tapi bagaimana caranya orang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang paling sempurna. Dan orang yang bisa wusul atau sampai kepada Allah dalam derajat yang sedemikian rupa ini tiada lain adalah orang-orang yang melatih diri menjadi orang yang khawasul khawas, yaitu khususnya khusus karena ibadahnya bukan untuk mencari kenikmatan di akhirat, tetapi demi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di surga itu ada satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan lainnya, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wujuhun,
wajah mereka, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Allah tadi itu, yauma idzin, saat itu nadhirah, akan bersinar, bercahaya, senang sekali, bergembira ria. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena langsung bisa melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadahnya orang yang sempurna imannya. Begitulah kurang lebih yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para anbiya lainnya serta para wali kekasih Allah. Mereka bertujuan untuk mendapat kenikmatan tertinggi, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita kadang-kadang ingin masuk surga karena di surga itu ada bidadari-bidadari yang cantik. Ini karena kelas kita di dalam beribadah itu seperti kelasnya seorang budak. Yang mana budak itu kalau bekerja atau melakukan sesuatu, ya harus ada imbalan, minimal makan dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih. Tapi bagi orang yang sempurna imannya, meletakkan keimanannya dan dalam ibadahnya itu bukan untuk mendapatkan balasan apapun dari Allah SWT, melainkan kenikmatan yang hakiki, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita latih. Karena itu mari kita mencoba diri kita untuk melatih agar kita kelak benar-benar usul sampai pada tingkatan yang sangat sempurna di surganya Allah SWT, yaitu berjumpa dengan Zat yang maha tinggi dan maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian yang singkat ini bisa menambah daya iman kita kepada Allah SWT dan kita menginginkan sesuatu yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin.